Terlebih
mari sujud menyembah Tuhan bahwa Tuhan sudah kasih waktu yang terbaik dari apa yang kita rencanakan. Mari turun dengan rencana Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benteng yang teguh, tempat persembunyian yang paling aman, yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita sukacita yang semua karena anugerah Tuhan kita ada pada Dia. Hanya Yesus yang selalu bersamaku di setiap waktu, kasih dan setiamu menyertai setiap langkahmu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kuatkan hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya
Tuhan kami Yesus Kristus tetap setia kepada kami. Bahkan Yesus sekarang sudah ada di sorga dan Roh Kudus sudah kami terima. Itu yang membuat kami tidak terbatas lagi bertemu dengan Tuhan. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi situasi dan kondisi. Karena Roh Kudus ada bersama kami sampai hari ini. Terima kasih Bapak, di hari Pentakosta ini bahwa Roh Kudus sudah kami terima dan Roh Kudus sudah ada di dalam kami dan Roh Kudus sudah menuntun hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Allah, Injil kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan Amin. Ibu semuanya katakan Amin. Silakan duduk. Shalom. Tetap sukacita, amin. Bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus yang kita punya hari ini, Dia tidak pernah dibatasi oleh situasi dan kondisi. Hatimu lagi sedih, tetapi Roh Kudus tetap ada padamu. Katakan amin. Hatimu lagi kecewa, tapi Roh Kudus tetap ada di dalammu. Maka perhatikan, Roh Kudus ada hari ini, Roh Kudus sekarang ada di hatimu. Itu bukan karena melihat situasi dan kondisimu hari ini. Amin. Mari kita menerima lagi firman Kristus, Injil kasih karunia. Kita baca yang pertama sekali Mazmur 22 ayat yang kedua, ya. Mazmur 22 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama Mazmur 22 ayat yang kedua, ya. Yuk kita baca mulai dari kata Mazmur. Mazmur Daud 1 dan 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Yuk kita baca lagi bersama-sama. Perhatikan kenapa sampai kalimat ini ada. Apakah memang Tuhan pernah meninggalkan engkau? Perhatikan ya. Kita baca lagi 1 dan 3 Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Perhatikan, sampai ada dua kata Allahku, Allahku. Berarti ada situasi yang pada saat itu secara manusia dia merasakan sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Maka kembali lagi bahwa Yesus di bumi ini secara fisik memang harus dibatasi. Katakan amin. Mengapa? Karena Yesus secara fisik juga itu ada batasnya. Maka pada saat Yesus mengatakan Allahku, Allahku, itu berbicara bahwa kemanusiaan Yesus itu juga ada batasnya. Maka Yesus ada di bumi ini hanya 33,5 tahun. Kalau dihitung dengan waktunya Tuhan, berarti Yesus ada di bumi ini hanya 27 menit. Halo? Maka kalau ada masalahmu hari ini, pergumulanmu hari ini 10, 20 tahun, 30 tahun, perhatikan. Ternyata di hadapan Tuhan itu belum sampai 27 menit. Maka Tuhan kita itu maha panjang sabar. Kita saja yang sering terburu-buru. Perhatikan tadi Mazmur 22 ini Daud menulis ini, ya. Daud yang menulis ini, tetapi Yesus yang menggenapi di kayu salib. Perhatikan tadi, munculkan lagi nak ayat yang kedua, ya. Perhatikan lagi ayat yang kedua. Mazmur 22 tadi, Daud yang menulis, ya. Daud yang mendapat hikmat, Daud yang menerima tuntunan, dan Daud yang disuruh Tuhan untuk menulis. Tetapi perhatikan Mazmur 22 ini sebagai Mazmur mesianis, Yesuslah yang menggenapi di kayu salib. Katakan amin. Maka perhatikan Allahku, Allahku, dan di dalam Matius 27 ayat 46 inilah perkataan Yesus waktu di kayu salib. Perhatikan
kitab Mazmur itu perbedaannya waktu dengan Yesus itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ya, kita baca ya, kalimat yang sama. Di kitab Mazmur kata-katanya juga sama, tetapi di kitab Matius juga kata-katanya sama. Yuk kita baca bersama-sama. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kitab Mazmur pasal 22 ayat 2, Allahku, Allahku 2 kali. Di kitab Matius 27 ayat 46 ini, Allahku, Allahku 2 kali. Maka perhatikan bahwa keberadaan Yesus secara fisik itu ada batasnya. Supaya apa? Supaya Tuhan kita tidak lagi terlena dengan keterbatasannya. Maka Yesus harus bangkit, Roh Kudus turun. Di saat Roh Kudus turun, berarti Tuhan yang kita punya menjadi Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Maka perhatikan ya, kerendahan hati yang sempurna. Disinilah kerendahan hati yang sempurna. Disinilah manusianya Yesus, kerendahan hatinya yang sempurna. Sampai dia mengatakan 2 kali, Allahku, Allahku, tolong aku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Maka perhatikan, Mazmur, kerendahan hati Yesus itu yang sudah ditulis oleh kitab Mazmur. Dan ayat yang ke-6, Mazmur 22 ayat yang ke-6. Yuk, kembali 1, 2, 3. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Terjemahan yang lain, tetapi aku ini cacing. Perhatikan, ini perkataan yang di kitab Mazmur. Sedangkan di kitab Mazmur itu berbicara yang tadi, Mazmur 20 itu berbicara Mazmur Mesias, Raja yang akan datang. Tetapi perhatikan, di situ ada kata ulang. Perhatikan, Yesus Kristus secara manusia, dia menaruh tempat hatinya serendah-rendahnya. Ulang, cacing. Maka perhatikan, teladan Yesus adalah merendahkan diri. Dan itu harus menjadi teladan kita. Tidak pernah rugi kalau kita merendahkan diri sama Tuhan. Katakan amin. Engkau tidak akan pernah dirugikan pada saat engkau merendahkan diri. Justru engkau terus akan diangkat dan terus akan diangkat. Ya, teladan Yesus adalah merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan mau menyebut diri sebagai ulang. Perhatikan, tetapi aku ini ulang. Ulang itu nanti tertuju kepada Yesus. Bapak dan Ibu mau disebut ulang? Hai ulang, mau? Halo? GG mau disebut? Selamat pagi ulang, mau? Mau? Mungkin kalau Riko, kalau dikatakan selamat pagi burung Raja Wali, mungkin masih sedang didengar. Tapi kalau dikatakan kepada adik selamat pagi cacing, mau? Nah, Yesus memakai kata itu untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka tidak layak dong kita menjadi sombong. Betul tidak? Halo, apa yang kita sombongkan hidup ini? Yesus saja yang punya segala-galanya. Dia mau menyebut diri ulang. Dia mau menyebut diri cacing. Maka perhatikan kata Ibrani yang dipakai di sini itu tolaat. Tolaat artinya ulang, artinya cacing, artinya ulang merah kecil, ya, ulang merah dan kecil. Perhatikan, coba munculkan dulu fotonya. Ulang yang dimaksud ini, nih. Halo. Oh, di sini kurang jelas abu-abu dia. Memang sudah waktunya kita ganti menjadi videotron ya. Amin ya.
Jangan lagi LCD, tapi Videotron imannya. Amin dong? Iya dong. Ya. Maka perhatikan. Lihat dulu deh yang di belakang sana. Coba lihat dulu yang di belakang sana. Sana lebih jernih. Ya. Kalau di sini samar-samar, ya. Coba lihat. Jadi inilah yang disebut dengan ulat kremes, ya, cacing scarlet. Ini ulat betina dari spesies Coccus ichthys. Gak usah tanya lagi artinya, saya juga nggak paham. Tapi dia tergolong di dalam spesies itu. Maka perhatikan, ulat ini tadi, ya, ulat kremes ini tadi, dia waktu mau bertelur, dia akan menempel di pohon, ya, tubuhnya pecah, lalu mengeluarkan cairan merah darah. Perhatikan, maka dari cairan inilah dibuat pewarna merah ungu, ya, dan nilai jualnya itu sangat mahal di zaman dulu. Perhatikan, jadi dalam tulisan Daud dan juga di dalam tulisan Yesus di kitab Matius tadi, dia tidak memakai kata rima, artinya ulat belatung yang ada di mayat, bukan. Halo, perhatikan. Tetapi dia memakai kata tolaet, artinya ulat merah yang hina tetapi punya makna penebusan. Hebat ya Alkitab kita, hebat ya, di mana Tuhan memimpin penulis-penulis dulu sehingga dia memakai juga binatang terhina, ulat. Halo, perhatikan, engkau dan saya di hadapan Tuhan itu bukan ulat ini, bukan. Kalau ulat jenis ini bertelur dia melahirkan, dia langsung mati. Gak ada lagi kehidupan buat dia. Hanya sekali bertelur dan pada saat dia menetas melahirkan anak, dia langsung mati. Jadi tidak ada kehidupan yang kedua bagi ulat ini. Tetapi ulat ini juga bisa mengambil keputusan untuk tidak bertelur. Tapi ulat ini tidak punya alternatif yang kedua. Dia hanya punya alternatif bertelur. Dia bisa tidak bertelur. Dia bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Maka perhatikan, daging dan darah ulat merah ini, itulah nanti melambangkan tubuh Kristus yang kita makan. Melambangkan nanti darah Yesus yang kita minum di saat kita melakukan perjamuan Tuhan. Maka dalam setiap perjamuan Tuhan tidak boleh macam-macam, tidak boleh main-main. Karena waktu kau melakukan perjamuan Tuhan, engkau lagi mendeklarasikan bahwa tubuh yang kau makan, daging yang kau makan, itulah dagingnya Tuhan. Darah yang kau minum, itu adalah darahnya Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Nah, makanya perhatikan, ulat ini dia akan menempel atau tempatnya di pohon, nanti melambangkan bahwa salib Kristus di mata tubuh, ya, salib Kristus di mata tubuh dan darah Yesus itu juga nanti berakhir di kayu salib. Ya, perhatikan mengapa sangat penting kita ketahui bahwa Alkitab ini memakai kata tolaet, ya, bukan tolali, tapi tolaet. Karena apa? Karena ulat warna merah darah ini di dalam perjanjian lama, tolaet itu tertulis memakai sampai 24 kali. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia tidak sembarang. Di kitab perjanjian lama ini ditulis tolaet ini 24 kali. Ya. Maka dari sinilah nanti keluar dengan kata benang kermisi. Ya, dan benang kermisi atau disebut dengan scarlet. Nanti kalau dihubungkan, dosa itu merah
seperti gernisi. Halo. Jadi semuanya dia punya catatan. Di mana catatan dalam Alkitab itu sangat luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus yang memimpin semua yang mencatat, yang menulis Alkitab ini, tidak dapat sedetail ini. Maka perhatikan, jadi dalam Keluaran 25 ayat 4, disinilah nanti dari warna itu ada kain ungu, ya. Terus disitulah juga ada nanti kain ungu tua, kain ungu muda, bahkan kain kermisi, lenan halus, bulu kambing yang sangat halus, diwarnai dengan warna ini. Sehingga zaman dulu warna inilah yang termahal dari semua warna. Halo? Mengapa? Karena dia binatang kecil, sehingga jenis warna yang dibutuhkan untuk membuat kain kermisi itu butuh banyak binatang seperti ini. Maka di dalam Yesaya 1:18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kermisi. Nah, dari sini tadi warnanya tuh, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Halo? Maka termasuk juga bulu domba itu yang sangat halus, itu juga ada hubungannya tentang dosamu. Tuhan akan menghapuskan itu seperti seputihnya salju dan juga seputihnya bulu domba. Amin. Halo, perhatikan. Hanya di firman Kristus, Injil kasih karunia, kita bisa melihat ini. Ya, ini belum tentu di tempat yang lain. Maka saya khususnya tidak akan pernah beranjak lagi membahas, merenungkan firman ini dari konsep Injil kasih karunia. Karena goal semua Alkitab itu tentang Yesus. Tidak ada yang lain, hanya tentang Yesus. Setelah saya membaca ini, merenungkan ini, ternyata istilah kata merah kermisi itu dari bulan ini. Halo? Suatu saat Tuhan akan mencatat namamu. Katakan amin. Bukan hanya terdaftar di surga, tetapi juga di dalam sejarah Tuhan akan mencatat namamu. Katakan amin. Salah satunya, kita nanti akan tercatat di surga bahwa tokoh-tokoh utama untuk mendirikan gereja di atas bukit, Bapak dan Ibu dan saya. Halo, amin. Saya sudah bilang sama Ibu, gak usah jauh-jauh nanti. Kalau saya mati, kubur aja di belakang. Siapa nanti mau ikut kubur belakang, ayo. Karena bukan hanya dunia ini mencatat, surga juga mencatat. Katakan amin. Kalau namamu terdaftar di surga itu pasti, ya, itu sangat pasti, dan itu tidak boleh diragukan. Karena apa? Karena kita ke surga, syaratnya bukan di mana engkau dikubur. Ya, kalau syaratnya dikubur itu di kampung saya, Pematang Siantar, saya akan balik ke Pematang Siantar. Halo? Tapi saya tidak mau dipulangkan sana. Kenapa? Biayanya mahal. Itulah orang kalau sudah berpikir di dalam Injil kasih karunia, bagi dia yang paling utama dan terutama adalah Yesus. Katakan amin. Maka perhatikan keunikan ulat warna merah ini tadi. Mati, dia mati beranak. Ulat betina ini mati saat melahirkan. Perhatikan, ulat ini tadi dia mati saat melahirkan. Saya yakin seorang ibu di tempat ini, bahkan setiap ibu mau pergi operasi, doa kami di mobil itu selalu mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, bayi dalam kandungan sehat, ibu yang melahirkan juga sehat. Tidak pernah saya doakan dua-duanya mati, tidak pernah.
Halo, dan juga saya doakan ibu juga sehat. Artinya, kalau Yesus membuat sebuah gambaran ini, nah, ulat ini tadi, dia mati saat melahirkan. Saya yakin, ibu-ibu di tempat ini, ya, yang mau dan yang masih mau melahirkan, tidak pernah ada kerinduan saat melahirkan nabi. Tidak ada. Betul tidak? Sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, bahkan seikhlas-ikhlasnya, suamimu pun ditanya, tidak ada yang setuju. Tapi perhatikan, ya. Kenapa ulat ini mati saat melahirkan? Tujuannya, karena saat anaknya memulai hidup baru tadi, yang dilahirkan itu tadi, maka awal pertama makanan yang dimakan oleh anaknya ini, minum yang diminum oleh anaknya ini, ulat tadi, pertama sekali yang dimakannya adalah tubuh ibunya. Darah yang diminum pertama sekali oleh anaknya itu adalah darah ibunya. Maka ibunya ini, ulat ini, dia harus mati. Waktu dagingnya sudah mati, itulah makanan pertama buat anaknya untuk melanjutkan kehidupan. Pada saat ulat ini mati dan darahnya pun lengket di kayu itu, itulah minuman pertama buat anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan. Perhatikan. Maka bentuk ulat itu tadi, dia kecil. Bentuk ulat itu tadi, dia terhina. Mudah diinjak. Bahkan waktu kau injak, dia tidak mematok kakimu. Coba injak kalajengking. Ya, tapi ulat ini tidak berdaya. Bahkan ulat ini sama sekali tidak dihargai oleh manusia. Tapi bagi mereka yang mengerti tentang warna ulat ini, maka ulat ini menjadi barang yang sangat mahal. Maka inilah gambaran dan rupa anak Allah Yesus Kristus pada saat manusia menghajarnya habis-habisan di kayu salib. Jadi Bapak dan Ibu dan semua saudara terkasih, perhatikan, untuk memulai kehidupanmu yang baru, yang tadi tidak mengenal Tuhan, yang tadi cinta dunia ini, menjadi orang lahir baru, orang yang bertobat, maka makanan yang pertama sekali kau makan adalah tubuh Kristus. Minum yang kau minum yang pertama sekali adalah darah Yesus. Yesus mati di kayu salib supaya kita melanjutkan kehidupan yang baru. Katakan amin. Maka jangan pernah lagi tinggalkan Tuhan situasi apapun, sesulit apapun. Jangan pernah. Jangan pernah engkau mengutamakan di luar sana. Kau selalu mengutamakan yaitu Yesus. Jangan pernah. Yesus tidak akan pernah memanjakanmu. Ya, Yesus tidak akan pernah melukai hatimu. Yesus juga tidak akan pernah membuat hidup itu sengsara. Perhatikan, ya. Mengapa Alkitab memakai gambar ulat tadi? Maka perhatikan, ada 4 alasan dari sudut konteks salib. Ya, ada 4 alasan. Yang pertama, kehinaan total. Ya, kita baca yuk Yesaya 53 ayat 3. Ya, Yesaya 53 ayat 3, firman Allah berkata, ia dihina. Ya, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasanya menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di kayu salib Yesus ditelanjangi. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat gambar Yesus di salib, dia masih memakai celana dalam kan? Tapi dalam aslinya dia di salib itu ditelanjangi tanpa ada tersisa satu helai benang. Jadi kalau kita melihat gambarnya sekarang, itu si penulisnya hanya membuat tanda kutip supaya sedikit sopan. Tapi aslinya dia ditelanjangi bulat, dipermalukan, dihina.
Siapa yang mempermalukan, siapa yang dihina tadi? Anak-anak ini tadi. Halo? Maka hidupmu dan hidup saya sudah mengerti bahwa Yesus itu mau dikatakan merendahkan dia seperti ulat. Perhatikan, darah Yesuslah yang pertama sekali kau minum. Tubuh Yesuslah yang pertama sekali kau makan. Maka kau dan saya hari ini menjadi pelanjut kehidupan. Ya, perhatikan. Bahkan Yesus pun dihina, Yesus pun dianggap sampah. Maka perhatikan, ulat yang tadi melambangkan makhluk binatang yang paling hina. Yesus dari raja jadi ulat. Yesus dari tata di surga jadi masuk ke kayu salib. Amin. Perhatikan, engkau dan saya yang sudah meminum darah Yesus dan tubuh Kristus tadi, tempatmu tidak akan pernah lagi disalib. Tempatmu tidak akan pernah lagi ada di neraka. Statusmu hari ini sudah jelas, ada di surga. Kalau Yesus tadi, dia jadi raja setinggi-tingginya, dan dia mau merendahkan dirinya seperti jadi ulat. Maka dari tata surga, dia mau di kayu salib. Maka penderitaanmu apapun hari ini tidak akan pernah melebihi kayu salib. Halo, ngomong kanan kiri, penderitaanmu hari ini tidak akan pernah melebihi penderitaan di kayu salib. Amin. Oh, kita sangat bersyukur dong punya Tuhan kita yang hebat luar biasa ya. Tapi perhatikan, tidak semua orang Kristen bisa menikmati firman seperti ini. Ya, perhatikan. Yang kedua, ya, dari konteks salib yang kedua, ayo bosku. Yang kedua, yuk kita baca darah merah penebusan. Maka perhatikan tadi, ya, ulat tolaat tadi mati dan mengeluarkan darah merah untuk memberi hidup kepada anaknya. Yesus mati, Yesaya 1:8, dan mengeluarkan darah merah untuk memberi hidup kepada kita, anak-anaknya. Maka dalam 1 Petrus 1:18-19, sebab kamu tahu, ya, sebab kamu tahu. Kita baca lagi 1 Petrus 1:18-19, kalau itu tadi ditulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda. Maka perhatikan, hari ini kau ditebus bukan dengan rupiah. Ya, engkau hari ini ditebus, engkau hari ini diberikan bukan warisan finansial, tapi warisan surga. Katakan amin. Perhatikan jemaat Tuhan terkasih. Semua yang kau minta selama kamu ada di bumi ini, itu kebutuhan daging. Umur panjang, itu kebutuhan daging. Apakah itu salah kita minta? Tidak salah, karena Alkitab juga mendukung. Tapi umur panjang itu Tuhan izinkan pada saya untuk kau melayani Tuhan. Katakan amin. Tapi di surga tidak ada lagi umur panjang, karena umur panjang itu berbicara ada waktu tertentu. Tapi kalau di surga tidak lagi ada umur panjang, tapi kehidupan kekal. Halo? Apa yang kau minta sama Tuhan? Itu semua kebutuhan daging. Uang. Boleh kau minta? Boleh. Tapi jadikan uang yang kau punya juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi di surga tidak butuh uang. Apalagi rupiah, yang nilainya semakin mahal dibandingkan dolar. Tidak berlaku itu di surga. Karena jalan di surga itu terbuat dari emas. Maka alat berat tidak dibutuhkan di surga. Amin ya.
solar bensin tidak dibutuhkan, bahkan transportasi pun tidak dibutuhkan, kijang inovamu pun tidak dibutuhkan, Hiluxmu pun tidak dibutuhkan, apalagi Avanza 1000 umat tidak dibutuhkan. Amin. Apa yang kau minta sama Tuhan? Selama kau ada di bumi, itu hanya kebutuhan daging. Itu salah, tidak salah. Tapi tujuan hidupmu bukan untuk itu. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan padamu. Kau mau minta sama Tuhan itu tentang posisi, kenaikan tingkat, kenaikan pangkat, bahkan juga penghasilan bertambah-tambah, boleh? Boleh. Tapi perhatikan, dengan berkatmu semakin bertambah-tambah dilimpahi oleh Tuhan, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh semakin jauh dari Tuhan. Tapi semua yang kau minta itu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Kalau nanti golongan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Apa yang kau minta lagi? Pasangan hidup. Pasangan hidup itu juga kebutuhan daging. Halo? Kenapa? Karena di surga tidak ada lagi kawin mengawinkan. Nah, kenapa surga sampai sekarang dan kenapa Tuhan belum datang sampai sekarang? Karena firman Allah mengatakan bahwa tempat di surga itu, rumah itu sangat banyak. Sangat banyak. Itu berarti perumahan yang dibangun oleh Tuhan, oleh Yesus di surga itu masih banyak, masih sepi penghuninya. Tuhan mau nanti di surga itu penghuninya itu padat. Bapak dan Ibu mau nggak? Karena tidak ada di bumi ini, mau? Di belakang nggak ada, kanan kiri tidak ada. Di surga itu semua ramai, banyak tetangga. Katakan amin. Itu yang membuat sampai sekarang Yesus belum datang. Kemungkinan di rumahnya Ibu Rospita tetanggamu belum ada di sana, ya. Atau juga rumahmu belum terbangun di sana, belum terbangun karena masih menyelesaikan apa yang Tuhan izinkan, Tuhan suruh, Tuhan perintahkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Maka selama ada yang Tuhan suruh, selama Tuhan perintahkan, ada sesuatu yang diperintahkan Tuhan padamu, itu juga membuatmu umur panjang. Halo, perhatikan, mau umur panjang? Itu berarti kalau kau dan saya hari ini umur panjang, itu berarti masih ada yang diperintahkan Tuhan padamu untuk melakukan. Kalau tidak ada perintah itu lagi, berarti tidak ada lagi umur panjang di bumi ini. Katakan amin. Katakan amin. Masih mau terus berperang bersama dengan Tuhan, amin? Kalahkan kedagingan itu, berperang. Berperang. Karena kedagingan kita itu tidak bisa kita lakukan dengan konsep-konsep kita sendiri, rumus-rumus kita sendiri. Itu kita hanya bisa mengalahkan itu kalau kau kuat di dalam Kristus. Katakan amin. Apalagi kebutuhan yang kau minta dari Tuhan? Ya, kesehatan, boleh? Boleh. Boleh. Tetapi di surga tidak ada lagi yang disebut dengan sakit penyakit. Di surga itu sehat semuanya. Katakan amin. Halo. Dan nanti di surga itu pun tidak ada lagi beranak cucu. Tidak ada lagi. Katakan amin. Halo, amin. Maka selama masih Tuhan izinkan beranak cucu ada yang banyak. Ya adik ya, jangan ikut kami yang sudah senior-senior ini, karena sudah berhenti itu. Ya, adik masih punya, Bang Benny masih punya, Gigi masih punya kesempatan, ya, Riko masih punya, Gaspur. Selama tinggal di Kuala Lumpur pasti aman. Ada tanah yang subur, tanam aja singkong, pasti bisa makan. Gak usah pindah ke Jakarta. Halo, amin. Halo, mau senyum-senyum aja. Amin. Nah, perhatikan sekali lagi, ya. Yesaya 1:18 digenapi oleh Yesus. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti garbisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang ketiga, tidak dianggap manusia. Perhatikan yang ketiga. Yang ketiga, nah, tidak dianggap manusia. Ya, perhatikan, tidak dianggap manusia.
Yesaya 5 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi Yesus turun serendah-rendahnya supaya kita diangkat setinggi-tingginya. Ulang dan bukan lagi yang dilihat di mata manusia sebagai barang yang sangat berharga tadi. Yesus bukan lagi manusia. Bahkan dari segi rupanya tidak ada yang mengenal dia lagi, karena terlalu dihina, karena terlalu disiksa, diludahi, dicambuk sampai wajahnya hancur. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat lagi salib Yesus, dia pakai celana dalam, sebenarnya tidak pakai celana dalam. Kalau Bapak dan Ibu melihat Yesus disalib, wajahnya, mukanya masih ada bentuknya, aslinya tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun lagi yang menyerupai, yang melihat, yang mengenal, karena hancurnya mukanya Yesus. Maka si pembuat itu sekali lagi hanya dari segi etika, hanya dari segi sosial, supaya tidak terlalu terhina, dibuatlah gambar pakai celana dalam, dibuatlah wajah Yesus masih punya bentuk, tapi aslinya tidak. Halo? Maka perhatikan, jemaat Tuhan terkasih, engkau dan saya sangat mahal. Katakan amin. Sangat mahal. Ngomong kanan kiri, engkau sangat mahal. Tidak dibeli dengan rupiah, tapi dengan darah Yesus. Yang keempat, saya yakin ini yang terakhir. Ya, yuk kita baca yang keempat, nubuat yang digenapi. Maka perhatikan tadi, Mazmur 22 ayat 43, Roma 5 ayat 8, ya, ayat 9 mengatakan ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Maka perhatikan, fisikmu ada batasnya. Menyerahlah sama Tuhan. Karena semakin engkau tidak menyerah sama Tuhan, itu berarti engkau masih merasa punya kekuatan yang lain. Tuhan tidak mau pada saat engkau datang kepadanya ada kekuatan yang lain. Tidak mau. Lebih cepat engkau menyerah sama Tuhan, lebih cepatlah engkau terima kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak mau dibuat menjadi alternatif yang kedua. Maka kata firman Tuhan, tidak boleh ada padamu ya mammon. Firman Tuhan juga berkata, jangan ada padamu dua pemimpin, hanya satu pemimpin, yaitu Yesus. Nah, sering sekali kita memang tidak memiliki pemimpin orang kedua, orang ketiga, tapi sering sekali kita tidak mau menyerah sama Tuhan. Masih tetap merasa kuat, masih merasa mampu. Padahal sebenarnya kata Tuhan, kau cukup menyerah. Jadi waktu kau menyerah sama Tuhan, itu namanya kau rest, istirahat, Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Halo, amin. Hari Senin sampai hari Sabtu itu sudah cukup melelahkan, betul tidak? Yang bekerja mulai masuk pagi, pulang sore, sudah sangat melelahkan. Ya, maka hari ke-7 restlah, menyerahlah, supaya Tuhan yang bekerja untuk. Katakan amin. Mungkin secara hitungan dagang bisa hari Minggu kau rugi, karena mungkin tidak membuka toko atau jualan. Tapi perhatikan, waktu kau rest itu, kau menyerah, Tuhan bisa melipat gandakan berkatmu di hari Seninnya, di hari Selasanya, di hari Rabunya. Percaya, percaya. Katakan amin. Percaya itu bukan langsung kau lihat buktinya ada hasil, tidak. Masalah hasil itu belakangan. Percaya dulu. Percaya itu akan mendatangkan hasil. Tapi sering sekali kita ingin meminta sama Tuhan yang ada daripada supaya cepat hasil, tidak bisa. Itu program Tuhan tidak seperti itu. Ya, yang Tuhan mau melalui semua situasi dan kondisi itu, engkau selalu melekat pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau.
Katakan amin. Maka perhatikan lagi, hukum Taurat mengatakan kalau mau dekat Allah harus kudus. Siapa yang kudus? Kalau mau dekat dengan Allah harus sempurna. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Kalau masuk ke gereja masih pakai konsep itu, Tuhan saya tak mau masuk ke terlalu banyak dosaku, itu hukum Taurat. Itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu nanti akan diputar balikan terus oleh setan dan iblis sehingga membuat kita itu nyaman dalam posisi itu. Perhatikan, kita tidak meniadakan hukum Taurat, tapi hukum Taurat yang sudah dikerjakan tuntas, engkau tidak perlu lagi kerjakan itu, karena Yesus sudah mentuntaskannya. Katakan amin. Kalau sudah ada pekerjaan itu selesai dan sempurna, masa sih engkau masih kerjakan itu? Betul tidak? Misalnya di sini ada si Ega atau nanti si Weri nyapu, saya melihat sudah bersih, mereka ada di situ, saya bersihkan ulang lagi, itu sama saja menghina dia. Walaupun dia diam-diam aja, daripada gak lulus kan dia pikir begitu, diam aja, tapi ternyata sudah tertekan batin karena dia rajin, saya super rajin, kacau punya persilakan dia. Maka perhatikan, kalau sudah dikerjakan sempurna, gak usah lagi kerjakan. Kau hanya tinggal di dalam yang sempurna itu. Katakan amin. Maka perhatikan, Injil kasih karunia mengatakan Yesus datang sebagai gambaran seperti ulang buat menemui kita manusia yang hina ini. Ya, yang hina ini. Maka dalam Roma 5 ayat 8 firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, Yesus datang menyambutmu waktu kau berdosa, bukan waktu kau tidak berdosa lagi, tapi waktu kau masih berdosa. Yesus mau mati seperti ulat supaya kita saudara jadi anak Allah. Bukan anak ulat lagi, tapi jadi anak Allah. Ya, Yohanes 1:12 dikatakan seperti itu. Aplikasi buat kita hari ini. Kalau saudara merasa hina hari ini, hina mungkin karena sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, terus merasa hidup ini kok gak maju-maju, miskin, terus mungkin nanti suatu saat kau ditinggal anak, dianggap tidak berguna. Ingat, Yesus sudah jadi ulat buat saudara. Amin. Maka tidak perlu kau merasa terhina lagi. Apapun jangan, karena kau sudah diangkat oleh Yesus. Kalau saudara merasa hari ini tidak layak karena dosa masa lalu, iblis itu paling suka mengungkit dosa masa lalu. Ingat, kasih karunia tidak begitu. Sekali dihapus dan dikatakan firman Allah, dibuang ke tubir laut. Tubir laut itu di tengah-tengah laut yang ada putarannya. Dan dia tidak akan pernah kembali ke tepi pantai, sekalipun besar ombaknya gelombangnya, tidak akan pernah kembali ke pantai. Maka istilah kata tubir itu ada di tengah-tengah laut yang ada pusaran airnya. Dia akan dibawa ke dalam, tidak lagi ke tepi pantai. Amin. Siapa yang tidak punya masa kelam? Semuanya punya. Siapa di sini yang tidak pernah berbohong? Semua berbohong. Di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Berbohong. Betul kan? Adik pernah berbohong? Oh sering Pak, kan gitu ya. Kau menjawabnya dengan jujur. Halo, semua kita masa lalu kelam. Maka lihat, tubuh yang sudah kau makan, garam yang kau sudah minum, mulai hari ini kau harus bertitik tolak start ini di dalam Injil kasih karunia. Katakan amin. Perhatikan, ya, ingat, pada saat saudara tidak layak karena dosa masa lalu, ingat, darah merah seperti kermisi, Yesus hapus merah dosa. Katakan amin. Bang Beni siap-siap hari ini, maju ke depan. Bang Beni senyum-senyum aja dia, ya.
Nah, dihina orang sehina-hinanya. Siapa yang pernah di sini dihina orang sehina-hinanya? Pernah? Halo, pernah? Saya pernah dihina seseorang sehina-hinanya. Padahal dia yang membuat rusak usaha yang kami buat. Sehina-hinanya. Sehingga usaha yang kami buat itu jadi tutup. Tapi saya dihina sehina-hinanya. Padahal saya saat itu buka usaha ini, saya orang pertama, ada orang kedua. Dia yang masuk menjadi orang ketiga dengan memohon-memohon. Nah, sehingga usaha ini tutup akhirnya, tapi sehina-hinanya. Maka perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, siapapun yang menghina engkau sehina-hinanya, ingat, Yesus sudah dihina. Ya, Yesus sudah dihina, super dihina. Tapi Yesus tidak pernah membalas satu balasan. Bahkan setiap hari kita bisa menghina Yesus. Mana ini Tuhan? Itu menghina. Mana ini pertolongan Tuhan? Itu menghina. Ya, sudahlah, gak ada Tuhan-Tuhanan. Itu menghina. Tapi lihat, Yesus tidak pernah membalas. Katakan amin. Kasih Tuhan padamu luar biasa. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan lagi dengan imanmu, amin Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Somalia. Haleluya, Yesusku. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Glory bagi-Mu Bapa, Engkau Tuhanku. Yang kami sembah untuk selamanya, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Yesusku.
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan lagi, dengan imanmu sebagai bentuk penyembahanmu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembahlah lagi 1-2 menit di hadapan Dia. Katakan, Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami menjadi pemilik surga. Amin, amin. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Amin, Tuhan. Glory bagi Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan lagi, sampai kau bertemu dengan Dia. Amin, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah
Tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Yesus yang sudah mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan bahkan mau menggambarkan dirinya seperti ulat. Ulat merah darah. Ternyata jauh gambaran ini menjadi penebusan buat kami. Terima kasih Bapak. Maka setiap kami melakukan perjamuan Tuhan, waktu kami memakan tubuh Kristus, waktu kami minum darah Yesus, maka itulah kehidupan awal kami, dan itulah kehidupan tengah kami, dan itulah kehidupan akhir kami. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun tantangan hidupmu, apapun kesusahan hidupmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan doamu. Jangan pernah tinggalkan merenungkan firman. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Percaya, dan percaya tidak pada hasil. Percaya bukan pada prosesnya, tapi percaya adalah percaya. Maka dalam percaya itu kau akan dibentuk Tuhan, kau akan diproses Tuhan. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan membuatmu menjadi seseorang yang matang secara rohani. Bahkan dalam setiap kesusahan itu kau bisa melihat, menyaksikan sendiri bahwa perkara-perkara Tuhan, pembelaan Tuhan itu dapat engkau lihat, dapat engkau dengar, dapat engkau saksikan. Bukan lagi sekedar hanya apa kata orang, tapi kau sendiri yang menikmatinya. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kesusahan. Kalaupun kesusahan itu datangnya dari luar, jangan pernah takut. Ingat, hidupmu dan hidup saya hanya satu tujuan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sudah diberikan kepadamu. Tiket itu sudah diberikan kepadamu. Maka itulah nilai paling termahal yang kau anggap mahal hari ini. Ternyata mahal yang kau buat itu tidak terlalu mahal di hadapan Tuhan. Maka hari ini seluruh jemaat Tuhan, Yesuslah yang termahal di dalam hidupmu. Tidak boleh kau gantikan dengan hal apapun, karena nilai di mana engkau dibeli oleh Tuhan Yesus itu lunas. Tidak seperti transaksi di pasar, tidak seperti transaksi di toko, tetapi itu transaksi langsung dari surga untukmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap rahimmu. Apapun yang Tuhan rencanakan padamu, Tuhan buat berhasil. Diberkati suamimu, diberkati istri, diberkati juga setiap mata pencarian, usaha yang kau lakukan. Tuhan akan selalu membuka sumur-sumur baru, dan Tuhan memberikan kepadamu hari ini dengan progresnya yang selalu terus menerus. Orang lain boleh bekerja keras, tetapi kau akan memasuki usia-usia kerja cerdas, berhikmat dari Tuhan. Maka kau akan masuk di dalam tahap itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati setiap anak-anak kita. Hidup mereka jauh lebih baik dari kita. Hidup mereka jauh lebih lagi di atas kita. Bahkan mereka menjadi keturunan-keturunan yang imannya mereka berlipat-lipat kali ganda dari kami, orang tuanya. Diberkati setiap anak-anak muda di tempat ini yang memikirkan, yang menata, bahkan juga yang merindukan masa depan, termasuk pasangan hidupnya, studinya, termasuk juga pekerjaannya. Tuhan sudah menaruh di depan, mereka tinggal mengambil, dan semua kuasa itu mereka sudah punya. Terima kasih Bapak. Tuhan yang selalu yang terbaik di hari ini dan untuk selama-lamanya. Hari Pentakosta ini Roh Kudus sudah turun buat kami, Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Terimalah berkat Tuhan ini. Mari semua angkat tangan di depan Tuhan. Hari ini juga kayak menabung buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus,
dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.